Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli tasawwurin hadratin Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan mu'allif hadal kitab wa jami'i masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Bismillahirrahmanirrahim. Niat kaulang ngelere ilmu anut datang perintah Allah, perintah utusannya Allah, mencalakan kebodohan, nekaaken kapinteran, murid-murid agama Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Ila anqal. Pertemuan kali ini sampai kepada hadis yang nomor 3 kitab Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis. Al-hadisu utawi iki ku hadis as-salisu kang nomor 3. Iku an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab. Iku an Abdurrahman terang saking Abi Abdurrahman. Nama julukan beliau Abdillah, rupane Abdillah bin Umar kang dadi anak lanange Umar bin Khattab kang dadi anak lanange Khattab. Jadi sahabat Umar memiliki lebih dari satu putra beliau. Di antara putra beliau yang alim, yang menekuni bidang keilmuan, juga sering tertulis di hadis-hadis, yaitu putra beliau yang bernama Abdullah. Sehingga ketika penyebutan Ibnu Umar, kadang yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar gitu. Karena putra beliau alim. Yang mana Abdullah bin Umar banyak dari jalur beliau sampai sekarang, yaitu As-Sanidul Masyayikh, mata rantai yang sampai kepada Rasulullah sebelum Rasulullahnya, yaitu melalui jalur Abdullah bin Umar. Radhiya muga-muga ngaridoni sapa Allahu Allah anhuma. Di sini anhuma kedua orang, yaitu Abdullah dan sahabat Umar. Qala dawu sapa Abdurrahman atau Abdullah, sami'tu mirmu sapa isun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawu sapa Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin. Bunya den bangun. Bunya mabninya majhul ya, atau mabni maf'ul. Bunya den bangun opo al-islamu Islam ala khamsin ing atase 5 atau saking 5. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadati menjadi badal dari khamsin, baca khafat. Syahadati alla ilaha, siji nyakseni an setuhune kelakuan iku la ilaha, orangana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan, lan setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah
dadi utusane Allah. Itu rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Kemudian yang kedua wa iqamis sholati, lan jenengaken salat. Wa itaiz zakati, lan ngawehaken zakat. Wa hajjil baiti, lan haji maring Baitullah. Wa saumi ramadhana, lan puasa ing dalam bulan Ramadan. Rawa ngariwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, lan Imam Muslim. Kita yang mengkaji sudah sampai bab ini atau hadis ini, yang mana kemarin pada hadis sebelumnya bahwa ketika rajul yang dimaksud adalah Jibril datang kepada Rasulullah menanyakan akhbirni anil Islam, maka jawab Rasulullah yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, terus yang terakhir haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi haji posisinya di nomor kelima hadis sebelumnya. Sementara di hadis yang ketiga Rasulullah SAW mengatakan yang pertama Islam dibangun adalah 1 syahadat, 2 sholat, kemudian 3 zakat, yang keempat yang hadis sebelumnya nomor 5 haji itu di nomor keempat, yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi bagi kita yang ngajinya sudah sampai sini, jangan terburu-buru untuk mengomentari yang kurang baik ketika urutan nomor keempat adalah haji, sementara di hadis yang lain nomor keempat adalah puasa, yang terakhir haji. Karena sama-sama bersumber dari Rasulullah SAW, maka di sini dikomentari bahwa di sini hanya sebatas tartibul dzikri, urutan di dalam menyebutkan, bukan urutan secara hukum. Karena bisa jadi seseorang secara fisik mungkin puasa tidak mampu karena mah kronis umpamanya, tapi secara finansial dia bisa atau melakukan haji, ya bisa jadi. Tapi ini bukan berarti seseorang untuk membenarkan hadis ini, tapi secara bahwa di sini hanya sebatas tartibul dzikri, urutan secara penyebutan, bukan urutan secara hukum. Hadis yang ketiga dari Abdurrahman Abdillah, bahwa Rasulullah mengatakan bunyal Islam, Islam dibangun atas 5 dasar. Seperti halnya kita bangunan, bahwa ada pokok-pokok bangunan yang menjadi tiang penyanggah sebuah bangunan, sehingga bangunan itu kokoh ketika betul-betul dibangun yang lainnya selain pondasi. Jadi kita kalau ingin membangun rumah, pondasi atau tiang pondasinya kita kuatkan terlebih dahulu, supaya kedepannya ketika menata sesuatu yang sifatnya tidak penting tapi dianggap sangat penting, justru itu akan menjadi satu kesatuan yang menjadi kesempurnaan sebuah bangunan. Islam sendiri kata Rasulullah dibangunnya atas 5 dasar. Yang pertama syahadat, yaitu kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah atau Tuhan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, yaitu syahadat. Syahadat dulu kita perbaiki. Tentunya kita seorang muslim, gerbang utama untuk menjadi seorang muslim adalah mengucapkan syahadat, yaitu syahadat tauhid, la asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat rasul wa anna muhammadar rasulullah. Itu sangat penting, dan ini menjadi kalau di dalam sholat menjadi rukun, qauliyah, menjadi rukun yang
ucapan di dalam tasyahud. Kemudian yang kedua, sebelumnya syahadat yang pertama, syahadat terbagi dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Maka pernah baca di kitab Ngabuan Mutiara Tauhid bahwa sifat Allah yang wajib sebanyak 20 dan mustahil 20, kemudian jaiznya 1, fi'lu kulli mungkinin aw tarku, itu bisa dipelajari dan dipahami dari syahadat tauhid itu, asyhadu an la ilaha illallah itu. Ketika kita mengkaji syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka akan muncul atau memahami bahwa Allah memiliki sifat wajib sebanyak 20, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi sampai ila akhir. Kemudian mustahilnya, tentu lawan daripada wajib adalah mustahil, sesuatu yang akal tidak akan menerima ketika adanya Allah bersifat Adam. Itu namanya mustahil, bukan mustahil yang sifatnya. Begitupun yang wajib, bukan berarti ketika Allah ketika tidak wujud qidam, berarti bukan berarti Allah itu berdosa. Itu definisi wajib secara kajian fikih atau usul fikih. Tapi kalau secara kajian tauhid, bahwa wajib adalah sesuatu yang akal tidak akan menerima ketika tidak adanya. Contoh, Allah bersifat wujud qidam. Wujud artinya ada. Itu menjadi sifat wajib bagi Allah. Ketika Allah tidak wujud, yang maha pencipta alam semesta, Allah itu tidak wujud, maka akal kita tidak akan menerima. Maka ini yang dinamakan dengan sifat wajib bagi Allah. Adapun lawannya mustahil adalah akal tidak akan menerima ketika adanya sifat tersebut. Contoh, lawan daripada wujud adalah Adam, artinya tidak ada. Sementara lawan daripada qidam adalah hudus, baru. Masa iya Allah yang menciptakan alam semesta adanya itu baru setelah alam semesta? Terus alam semesta ini siapa yang menciptakan? Karena Allah sendiri itu baru ada setelah alam semesta ada. Maka hal ini dikategorikan sifat mustahil bagi Allah, yang mana akal tidak akan mungkin menerima kalau Allah itu bahwa memiliki sifat hudus, maka namanya mustahil. Begitupun ketika syahadat Rasul, bahwa Rasul memiliki sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian mustahil bagi Rasulnya 4. Kemudian jaiz bagi Rasulnya juga 1, yaitu aradul basariyah, sifat yang seperti halnya manusia biasa. Jadi jumlah keseluruhannya sebanyak aqaid 50 atau aqaid 50. Itu yang biasa dikaji di musola-musola atau madrasah-madrasah dulu ketika kita mengkaji. Itu adalah sebut saja akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mana akidah beliau sampai saat ini kita terima karena secara kajian akidah beliau sangat tepat, sehingga khususnya kita, mohon maaf, warga NU itu untuk akidah harus memegang yaitu 1 Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, ya. Yaitu yang bisa sebelum kita sholat suka dibaca wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, ya, itu harus ditancapkan dengan sedalam-dalamnya ke dalam hati kita, agar bahwa kita mengimani bahwa Allah sifatnya wujud, ada, ya pasti ada. Masa yang menciptakan sementara zatnya tidak ada, kan tidak mungkin.
Qidam dahulunya Allah adalah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kemudian wa iqamis shalah, yaitu yang kedua Islam dibangun atas 5 hal. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, jenengaken salat. Salat sehari semalam yang saat ini kita ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Yang katanya itu berasal dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, olehnya itu ketika naik ke Sidratul Muntaha diperintahkan sholat 5 waktu. Yang konon katanya sebelumnya adalah 50 waktu. Tapi ya kita terima saja itu atas dasar tentunya kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini terlepas dari iqamis sholahnya, sholat yang waktunya normal. Tentunya ketika hari Jumat ya zuhur tidak disebut, yaitu dengan Jumatan. Meski demikian Jumat adalah ada bahasa maqam minaz zuhur, yaitu 2 rakaat khutbah menjadi pengganti 2 rakaat daripada zuhur. Berarti statusnya asli zuhur tetap ada gitu. Wa itaiz zakah. Kemudian yang ketiga Islam dibangun atas 5 dasar. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Di sini zakat ada yang sifatnya membersihkan badan kita sehingga disebut zakat fitr. Yang umum kebanyakan masyarakat mengatakan bahwa zakat fitrah. Ada yang mengomentari seperti sebaiknya zakat fitr. Sudahlah, benar semua saja lah gitu. Zakat fitrah itu zakat fitr untuk membersihkan diri kita. Sementara nanti ada zakat juga yang sifatnya membersihkan harta kita, yaitu zakat mal, yang menurut mazhab Syafi'i ada 5 ya yang wajib itu. Ya contoh ketika untuk berdagang, kemudian pertanian, kemudian emas perak, barang tambang, barang temuan, hewan ternak, ya itu semuanya ada ketentuan zakatnya. Kenapa Islam sampai mengadakan aturan harus menunaikan zakat? Tentunya ini tidak semata-mata sebatas perintah Allah, melainkan pasti ada ajaran hikmah manfaat daripada aturan-aturan tersebut. Salah satunya contoh adalah pemerataan ekonomi di masyarakat. Ketika seseorang kekayaannya naik, maka dia menunaikan zakat sehingga tetangga yang miskin secara ekonomi pun akan naik. Kita yang kekayaannya naik lagi tahun depan, tentunya tetangga kita yang menjadi mustahik zakat pun akan naik lagi. Salah satu contoh maksudnya ketika kekayaan kita mencapai 100 juta umpamanya gitu, umpamanya kalau dirupiahkan, kita kan harus mengeluarkan zakat 2,5% atau 2.500.000. Allah menghendaki tahun depan ternyata kekayaan kita 1 miliar, maka yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 1 miliar adalah 25 juta. Jadi kita 100, tetangga 2,5 juta. Ketika kekayaan kita naik, tetangga pun akan naik kekayaannya. Itu untuk tidak ada terjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Banyak sekali hikmah yang harus kita petik daripada ajaran-ajaran Islam, tentunya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau ingin lebih jelas kita harus memahami, mempelajari fikih ya, untuk memahami seperti itu. Kemudian yang keempat wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Ya tentunya ini bagi orang yang mampu ya. Di sebagian redaksi makanya di hadis yang sebelumnya adalah wa tahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Di sini secara tekstual tidak ada, tapi insya Allah di Quran sendiri ketika haji ya untuk ini istata'a ilaihi sabila. Kemudian yang terakhir
Rukun Islam adalah wasaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, yaitu 1 bulan penuh lamanya. Nah, dari rukun Islam ini kita memahami bahwa pokok ajaran Islam adalah 5. Bukan berarti selain 5 ini kita nggak penting. Ini ibarat sebuah bangunan, ada 5 pondasi yang harus dikuatkan. Kemudian selebihnya daripada itu sebagai pelengkap, yang mana satu kesatuan menjadi kesempurnaan sebuah bangunan. Begitupun kita, ketika kita Islam, sholatnya oke, syahadat oke, sholat oke, zakat oke, haji, kemudian berpuasa, maka menjadi kesempurnaan di hal yang lainnya adalah ketika kita sholat dibarengi dengan ada sholat sunnah. Ketika kita melaksanakan kita zakat, menunaikan zakat, maka di sisi lain ada sedekah secara rupiah yang sifatnya umum. Kemudian wahjil baiti, ada yang haji, maka nanti ada umroh. Bukan berarti umroh tidak penting, tetap penting. Seperti halnya zakat penting, sedekah juga penting. Wa shaumi Ramadan, puasa fardhu di bulan Ramadan. Apakah sebatas itu? Rasulullah mengajarkan tetap ada puasa hari yang lainnya, seperti puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, ataupun yang puasa-puasa yang lainnya. Itu menjadi sunnah, tapi tidak kalah pentingnya untuk menjadi pelengkap kesempurnaan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Demikian pertemuan kali ini, hadis yang ketiga, bahwa Islam dibangun atas 5 dasar, yang tadi syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa. Secara kajian tekstual hadis yang nomor 3. Jadi kita jangan terburu-buru untuk menilai bahwa ketika seseorang rajin menunaikan sedekah, sementara di sisi lain orang tersebut belum bisa menunaikan zakat, kita jangan langsung mengecam. Tapi mudah-mudahan dengan sedekah yang dia keluarkan suatu saat akan menimbulkan taufik pertolongan Allah, dia suatu saat akan melakukan zakat. Begitupun hal yang lainnya. Jangan sampai mengatakan bahwa seseorang sedekah rajin, kemudian dia sholatnya ditinggalkan. Jangan mengatakan bahwa percuma kau, sia-sia sedekahmu, sementara karena engkau tidak melakukan sholat. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Ibarat sebuah bangunan, mungkin bangunan yang satunya, tiang yang satunya kurang kuat, tetapi mudah-mudahan saja kita berdoa ketika ada seperti itu. Mudah-mudahan dengan sedekah yang dia keluarkan itu mendapatkan taufik pertolongan dari Allah, dia mau melakukan sholat. Salah satu contoh saya ingin mengutip akhir daripada pertemuan kali ini. Saya dulu punya teman, ya, ketika saya di pesantren, tapi bukan santri dia, ya, maksudnya penduduk sekitar lah sebut saja. Tapi saya berteman baik waktu itu, namanya nggak usah saya sebutkan, kode etik ini namanya. Jadi dia mengaku kepada saya bahwa kalau malam ketika dia ada rasa ingin sholat, kemudian ingin tahajud, dia tahajud. Tapi dia akui ketika hati dan pikirannya kacau, mohon maaf, dia minum gitu. Bukan minuman sifatnya ini, jadi sebetulnya minum khamr gitu, mabuk. Nah, tapi ketika setelah mabuk, malamnya ada keinginan rasa untuk sholat tahajud atau sholat isya, dia lakukan. Kemudian dari pengakuan beliau bahwa pada titik tertentu dia berpikir, bertafakur, akhirnya meninggalkan minuman tersebut gitu. Minuman keras tadi dia tinggalkan, yang dia akhirnya dia tinggalkan menjadi tobat lah gitu. Nah, di sini cerita ini bukan berarti saya ingin menceritakan kejelekan orang lain, karena kode etiknya saya tidak menyebutkan nama dan wilayah, bahwa satu kebaikan kadang dilakukan, sering dilakukan, tapi di sisi lain kejelekan pun, kemaksiatan pun sering dilakukan. Kita jangan mencampurkan kebaikan ini sehingga dikatakan percuma. Jadi bisa jadi kebaikan yang dia kadang-kadang lakukan, sementara kemaksiatan terus berjalan, bisa jadi kejahatan itu berhikmah
mendapatkan taufik dari Allah dengan melakukan kebaikan sehingga dia bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Demikian kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.